Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi dari salah satu mata kuliah geometri transformasi, yaitu dilatasi. Kami beranggotakan Rizky Yahrul Aji Musafaah, Nur Alifah Devia Revianti, Nanda Ramadhani, Kori Aji Pangestu, dan Kuliati Dia Saputri. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi dilatasi, yang kedua, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0, yang ketiga, dilatasi terhadap titik pusat P A, B, dan yang keempat adalah latihan soal. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sebelah kiri ada gambar Candi Borobudur, dan yang di sebelah kanan adalah miniatur Candi Borobudur. Nah, dari kedua gambar ini kita bisa tahu bahwa ini adalah dilatasi. Mengapa? Karena dilatasi adalah proses mengubah ukuran suatu benda tanpa mengubah bentuk bendanya. Dan selanjutnya adalah definisi dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk dari suatu bangun tersebut. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat, bisa berupa 0,0 atau A, B, dan faktor skala yang bisa berupa angka berapapun. Faktor skala K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dengan jarak titik benda yang berkaitan dengan titik pusat dilatasi, atau didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang sisi tiap bayangan dengan panjang sisi yang berkaitan pada benda. Bisa ditulis faktor skala K sama dengan jarak bayangan dibagi jarak benda, atau panjang bayangan dibagi panjang benda. Perhatikan, di sini ada sifat-sifat dari dilatasi. Ya, ini saya bisa ada K sama dengan negatif 2, bisa ada K sama dengan negatif setengah. Ini gambar aslinya, ini pusat dilatasinya. Ya, dimana di sini K sama dengan 1 dan K sama dengan setengah sama K sama dengan 2. Perhatikan, ketika dia dilatasi, dia bawanan tanda. Ya, di sini yang menjadi K yang sama dengan negatif 2, K-nya di sini sama dengan negatif 1, nah yang ini, dan K-nya sama dengan negatif setengah. Oke. Pada dilatasi suatu bangun dengan faktor skala akan menentukan ukuran dan letak bangun bayangan. Nah, jika K-nya lebih dari 1, maka bangun bayangan akan diperbesar dan akan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jadi kalian, ketika K-nya di sini lebih besar dari 1, bangun bayangan itu besar. Seperti ini, besar dan terlihat sepihak terhadap pusat dilatasi dari bangun semua, dari bangun semua. Jadi akan terlihat seperti dilatasi seperti ini. Jika 0 lebih kecil dari 1, kemudian lebih kecil dari 1, dalam artian dia lebih besar dari 0, tapi dia lebih kecil dari 1, maka bangun bayangan akan diperkecil dan dia akan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dari bangun semua. Nah, seperti ini kan K-nya kan negatif setengah, berarti dia jadi kecil dong, seperti ini. Dia jadi kecil, ya, dia menjadi kecil karena K-nya menjadi negatif setengah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi. Susah ya di sini. Ini baru pada dilatasi suatu bangun dengan faktor skala akan menentukan ukuran dan letak bayangan. Jika adalah negatif 1 lebih kecil dari K dan lebih kecil dari 0, maka bangun bayangan lebih kecil dan berletak berlainan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, ini gambar aslinya, ini hasil dilatasinya. Lihat, ini berlawanan arah ya. Nah,
Di sini ada misalnya kan dibilang kanya setengah. Ya ketika dia bukan kanya setengah negatif setengah, maka dia berlawanan, ya kayak berhadapan. Kemudian jika K lebih kecil dari negatif 1, maka membayangkan disebutkan dengan letak berlainan. Sama kayak tadi berlainan. Kalau tadinya lebih dari dia tuh bisa terusan, tapi hadapnya searah. Kalau ini sama, tapi ketika dia dinyatakan hanya begitu dan negatif, maka dia bisa terusan, tapi berlawanan. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, yang saya katakan tadi bisa hanya sama dengan negatif setengah. Ya, dia katakan saling berhadapan. Ini kayaknya 1 dan ini kayaknya sama negatif 1. Ya, patokannya di sini. Kalau kayaknya sama dengan 2, maka di sini kayaknya sama dengan negatif 2. Dia akan difokuskan, tapi dia berlainan. Berhadapan. Ada definisi darah titik 2 di sini untuk gaya dilatasi. Diketahui sebuah titik A dengan bilangan positif R. Pemetaannya berpusat dari A dengan faktor skala R disebut dengan dilatasi. Nah ini definisi dari dilatasi, ya. Yang dilatasi dengan D A, R. Ya. A besar kepala titik, R kecil itu adalah bilangan positif. Jika dan hanya jika untuk setiap bilangan setiap titik di P itu berlaku 1, jika P-nya sama dengan A, maka D A, R di P itu adalah A. Dengan P-nya sama dengan A, misalnya P-nya 3, dengan A-nya sama dengan 3, ya sudah, berarti dilatasi A, R ada di titik P adalah 3. Tapi jika P-nya tidak sama dengan 0 equal, tidak sama dengan A, maka D A, R dari titik P sama dengan P aksen. Dengan P aksen adalah titik pada sinar garis AP, sehingga AP aksen luas garis AP aksen sama dengan R dalam rumus luas garis AP aksen. Kelihatannya prevalen dengan titik P aksen yaitu titik yang berat luas garis AP aksen sama dengan R dalam kurung AP aksen luas garis dari AP aksen. Jadi definisi silakan setiap titik A dalam bilangan positif saya diketahui akan selalu ada sebuah dilatasi yang dilakukan dengan D A, ya. Kita lanjut. Nah, apakah dilatasi itu ada transformasi? Saya jelaskan dulu di sini. Ya. Yang pertama, kita akan melihatkan D A, R itu subjektif. Karena kalau dia transformasi atau tidak, dia pasti harus subjektif. Kita lihat ya. Dari setiap titik pada bidang merupakan tepat satu peta oleh dilatasi D A, R. Ambillah Y, ya, yang merupakan anggota P. Ya. Dia harus lihatkan bahwa Y adalah peta. Ini misalkan S ekivalen dengan garis AY. Sehingga A sama dengan tepat S kali AY. Dengan menggunakan dilatasi D A, R, bila X aksen peta dari X, maka D A, R, X sama dengan X aksen. Ya. Sehingga AX aksen sama dengan R dalam kurung AX. AX aksen sama dengan R dikalikan dengan yang tadi ini 1 per R AY, atau AX aksen sama dengan AY. Perhatikan juga garisnya. Balas juga aku harus dari sini ya. Karena A, X aksen dan Y segaris, maka X aksen sama dengan Y. Ini. Lihat. Titik A-nya, titik X-nya, dan ini titik Y. Dia satu garis. One line. Maka dari itu, kita bisa memperoleh bahwa D, A, R, X sama dengan Y. Artinya jelas. Y itu punya peta. Yaitu X. Sehingga jelas. D, A, R adalah subjektif. Oke, kita lihat. Kalau diinjek gitu. Ambil X dan Y adalah dua titik gitu. Di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan Y. Atau X tidak sama dengan Y. Dia harus bisa buktikan bahwa D, A, R, X tidak sama dengan D, A, R, Y. Andaikan X aksen sama dengan Y aksen. Dengan X aksen sama dengan D, A, R, X. Dan Y aksen sama dengan D, A, R, Y.
maka S aksen Y aksen sama dengan 0. Kok bisa gitu? Jalan. Karena kan S aksen sama dengan Y aksen. Gitu. Ya. Akhirnya sebabnya karena R itu kan nggak boleh sama dengan 0. Ya. Dan dia akibat S sama dengan Y. Itu menunjukkan bahwa dia berlawanan dengan anggapan kita. Jadi kontradiksi ya. S tidak sama dengan Y, sedangkan hasilnya S sama dengan Y. Jadi pengandaian. Kita mengandaikan di sini tadi kan bahwa S sama dengan Y itu tidak benar. Karena itu juga harusnya S tidak boleh sama dengan Y atau S tidak sama dengan Y atau DA, S dilatasi dari S itu tidak sama dengan dilatasi dari A, S. Sehingga DA, S itu injektif sifatnya. Ya. Karena DA, S itu subjektif dan injektif adalah hasil akhirnya adalah dia transformasi. Kalau mau lebih jelasnya lihat aja skema ini. Perhatikan ya. Ini ada sebuah titik A. Bisa ada titik X, bisa titik Y. Nah di sini X aksennya itu sama dengan DA, R aksen X. Atau kalau kita sebut adalah X aksen sama dengan dilatasi dari A ke R X. Y aksen juga begitu. Yang selanjutnya ini sifat dilatasi merupakan kesebangunan. Nah, untuk memperlihatkan hal ini, kita ambil dua titik sembarang bidang. Misalkan kita ambil titik P dan titik Q. Kita ingin memperlihatkan nih, P aksen, Q aksen sama dengan R, yaitu suatu faktor skala dikali PQ dengan R-nya lebih besar dari 0, dan P aksennya ini hasil dari dilatasi ini, yaitu titik P yang didilatasi oleh titik pusat di A dan faktor skala R, dan Q aksennya ini adalah titik Q yang didilatasi oleh titik pusat di A dengan faktor skala R. Nah, dari pernyataan tersebut terjadi 3 kemungkinan nih. Kemungkinan yang pertama nih, kasus pertama ini salah satu titik merupakan pusat dilatasi. Misalkan titik P itu berada pada titik pusat A dan Q-nya itu tidak berada pada titik pusat A, kan? Benar. Jika kita balik keadaannya, maka Q yang sama dengan A dan titik P yang tidak sama dengan A nih ya, misalkan dibalik. Lalu P aksen sama dengan A aksen sama dengan A. Kenapa begitu? Karena ketika P didilatasi pada titiknya sendiri, pada titik pusat di A, yaitu sama pada satu titik, maka menghasilkan hasil dilatasi pada titik itu sendiri, yaitu diri dia sendiri, yaitu si A. Dan Q aksennya itu sama dengan titik Q yang didilatasi oleh titik pusat di A dan faktor skala R. Sehingga P aksen Q aksen, nih P aksen dan Q aksen sama dengan, nah tadi P aksennya kita tahu nih sama dengan A, jadi P aksen tinggal kita ubah jadi A, Q aksen. Lalu ini kan hasil dilatasi ya. Jadi sebelum didilatasi itu pasti ada suatu faktor skala tertentu nih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di slide sebelumnya, maka aki aksen sama dengan suatu faktor skala dikali dengan aki. Nah, kita tahu nih, A itu sama kayak P, jadi bisa diubah nih, A jadi P, jadi sama dengan R, P, Q. Jadi terbukti bahwa P aksen, Q aksen sama dengan suatu faktor skala dikali P, Q. Lanjut, kasus kedua nih, ketika titik P tidak sama dengan titik pusat di A dan Q-nya itu elemen ruas garis berarah AP. Nah, kita andaikan P itu berada pada A dan Q. Nah, menurut aksioma urutan, AP ditambah PQ sama dengan AQ. AP ditambah PQ sama dengan AQ. Ya, dari persamaan tersebut kita punya hubungan nih, memiliki hubungan bahwa dari gambar ya, AP itu panjangnya lebih kecil daripada AQ, benar kan? Karena R-nya lebih besar dari 0,
maka kita bisa ubah nih persamaannya menjadi suatu faktor skala dikali AP lebih kecil R suatu faktor skala dikali AQ, atau AP aksen lebih kecil daripada AQ aksen. Nah, kenapa begitu? Karena berdasarkan teorema urutan, P aksen itu terletak di antara A, titik pusat A, dan Q aksen. Sehingga kita tahu untuk mencari P aksen Q aksennya itu Q aksen dikurangi AP aksen. Ini kan misalkan di sini kita punya persamaan kan. AP ditambah PQ sama dengan AQ. Untuk mencari PQ-nya kan tinggal pindah ruas si AP-nya kan. AQ dikurangi AP. Ketika kita dilatasikan, jadi kan P aksen Q aksen sama dengan AQ aksen dikurangi AP aksen. Sesuai dengan persamaan yang ini. Lalu karena ini sudah hasil dilatasi sebelumnya, maka ada suatu faktor skala. Jadi kita ubah jadi RAQ dikurangi RAP. Nah, masing-masing memiliki R. Jadi tinggal dikeluarin sama dengan R dikali AQ dikurangi AP. Nah, kita balik lagi ke persamaan yang ini nih. Kalau AQ dikurangi AP itu sama aja kayak si PQ. Jadi tinggal kita ubah AQ dikurangi AP jadi PQ. Nah, terbukti deh sama yang tadi pernyataan di slide sebelumnya bahwa P aksen Q aksen sama dengan R dikali PQ. Lalu kasus yang ketiga itu ketika titik pusat A, P, dan Q itu tidak segaris nih. A, titik pusat A, P, dan Q nggak segaris. Lalu kita tentuin dulu nih peta-peta dari titik A, P, dan Q. Nah, kita tahu kan titik A ketika didilatasi oleh titik pusat A dan faktor skala R itu sama aja di A aksen. A aksen berada di diri dia sendiri nih, di titik itu sendiri, yaitu di A. Dan titik P ketika didilatasi oleh titik pusat di A dengan faktor skala R, maka menghasilkan P aksen. Nah, titik P didilatasi oleh titik pusat A menghasilkan P aksen. Ya, di sini terjadi perbesaran. Lalu, titik Q juga sama. Titik Q didilatasi oleh titik pusat di A dan suatu faktor skala R menghasilkan Q aksen. Nah, sehingga AP aksen itu adalah perkalian suatu faktor skala dengan AP. Yang Q aksen juga gitu, Q aksen sama dengan R dikali AQ. Nah, dari persamaan ini nih, dari perolehan ini kita ubah menjadi suatu perbandingan nih. Jadi AP aksen dibagi AP sama dengan R. Terus AQ aksen dibagi AQ sama dengan R. Selanjutnya kita gunakan teorema kesebangunan sisi sudut sisi dengan segitiga A, P aksen, Q aksen itu isomorfis dengan segitiga A, P, dan Q. APQ ya. Nah, akibat dari kesebangunan tersebut, sisi kedua segitiga itu terletak sebanding nih, sehingga diperoleh P aksen Q aksen itu sebanding dengan PQ. Lalu A P aksen sebanding dengan AP sama dengan R, atau P aksen Q aksen dengan PQ sama dengan R, sehingga untuk memperoleh P aksen Q aksennya tinggal PQ-nya dikali silang ya. Jadi P aksen Q aksen sama dengan R PQ. Nah, karena titik P dan Q yang diambil itu suatu titik sebarang, berarti ini berlaku bahwa P aksen Q aksen sama dengan R PQ untuk semua titik P dan Q pada bidang. Jadi, terbukti bahwa dilatasi titik pusat di A dengan faktor skala R itu kesebangunan. Selanjutnya, teorema 8.4 yang berkata bahwa setiap dilatasi adalah kesebangunan.
Nah, karena kesebangunan itu memetakan garis menjadi garis, nah, serta mengekalkan sebuah kesejajaran dan ketegaklurusan, berarti dikatakan dilatasi juga memiliki sifat tersebut. Sesuai dengan tadi yang sudah kita bahas di sini nih ya, bahwa si dilatasi ini merupakan suatu kesebangunan nih berdasarkan pembuktian yang ini. Lalu untuk teorema 8.5, jika S adalah suatu garis dan S aksen itu pemetaan garis S oleh dilatasi titik pusat A, faktor skala R, maka S aksen sama dengan S jika A elemen dari S dan X aksen sejajar dengan S jika A bukan elemen dari S. Nah, kita ke pembuktiannya. Pertama, kita akan buktikan bahwa S himpunan bagian X aksen dan S aksen himpunan bagian dari S. Nah, jika A elemen S, pusat dilatasi pada S ya, si A ini, kita ambil nih. Kita ambil misalkan X, sebut saja titik X, elemen dari garis S nih. Maka terdapat Y juga elemen di S, sehingga mengakibatkan AX sama dengan RAY. Ya, karena ini titik pusat, jadi AX sama dengan RAY. Nah, berdasarkan definisi dilatasi yang titik Y yang dilatasi oleh titik pusat di A dan faktor skala R sama dengan X. Nah, karena Y juga elemen S, maka titik Y didilatasi oleh titik pusat di A dan faktor skala S juga elemen dari garis S yang didilatasi oleh titik pusat A, faktor skala R sama dengan S aksen. Jadi X itu elemen dari S. Nah, kita udah ketemu nih, udah tahu nih bahwa terbukti kita berhasil membuktikan bahwa X ini elemen dari S aksen, yang berarti S ini merupakan himpunan bagian dari S aksen. Selanjutnya kita ambil X elemen dari si garis S aksen. Hasil pemetaan garis S tadi ya, sama dengan S yang didilatasi oleh titik pusat di A dengan faktor skala R, maka terdapat Y elemen S juga, sehingga Y itu didilatasi oleh titik pusat di A dan faktor skala R sama dengan X. Nah, ini juga berarti sama kayak tadi ya. Ini berarti AX sama dengan RAY dan XAY ini segaris nih ternyata. Karena A elemen dari S dan Y juga elemen dari S, maka X juga elemen dari S. Jadi terbukti nih S aksen himpunan bagian dari S, karena S ini himpunan bagian dari S aksen dan S aksen himpunan bagian dari S, maka S aksen sama dengan S. Yang kedua adalah dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Jika titik P, X, Y, ini titik P, X, Y, didilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Ini dari titik pusat 0,0 dengan faktor skala K. Maka didapat bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen. Jadi jika di sini ada titik P, didilatasi akan menjadi P aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan K dikali X, Y, menjadi S aksen sama dengan KX atau Y aksen sama dengan KY. Jadi O, K, PX, Y menjadi P aksen dikali P dikali KX, KY. Nah, di sini adalah contoh yang pertama. Sebuah segitiga ABC dengan titik A,
1,2 dan B 2,3, sedangkan C adalah 3,1, mendapat dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skalanya adalah 2. Tentukan koordinat bayangan titik sudut segitiga ABC. Jadi penyelesaiannya yaitu, nah, K ini adalah skalanya 2 dan titik pusatnya adalah 0,0. Jadi kita substitusi aja titik A 1,2, kita substitusi ke X sama Y-nya. Jadi untuk mencari A aksennya adalah K X Y sama dengan 2 ini adalah skalanya 1,2 didapat dari titik A. Jadi 2 dikali 1 adalah 2, 2 dikali 2 adalah 4, didapat A aksennya adalah 2,4. Selanjutnya yang titik B adalah 2,3. Jadi B aksen sama dengan K X Y sama dengan 2 dikali 2 4, 2 dikali 3 adalah 6. Jadi didapat B aksennya adalah 4,6. Selanjutnya titik C 3,1 yaitu C aksen sama dengan K dikali X Y sama dengan 2 dikali 3 hasil 6, 2 dikali 1 adalah 2. Jadi titik C aksennya adalah 6,2. Jadi didapat koordinat bayangan titik-titik sudut segitiga ABC yaitu A aksennya adalah 2,4, B aksennya 4,6 dan C aksennya 6,2. Jika dituliskan di gambar hijau beda akan menjadi seperti ini. Awalnya adalah segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen, yaitu bayangan yang telah dilatasi dengan faktor skala A. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada bayangan titik A min 1,2 oleh dilatasi O, K adalah A aksen 3,6 sehingga bayangan titik B 2,1 oleh O, 4K adalah berapa, kan? Nah, jadi di sini didapat diketahui A-nya itu adalah min 1,2 dan A aksennya adalah 3,6. Jadi untuk mencari OK atau pusatnya 0,0, kira-kira skalanya buat nyari B, min 2,1 ini adalah berapa gitu. Nah, untuk mencari K-nya kita pakai titik yang A dan A aksen. Untuk mencari nilai K adalah X aksen sama dengan KX. K-nya sama dengan X aksen. X aksen adalah yang 3 ini dan X-nya adalah min 1. Jadi 3 per min 1 adalah min 3. Sedangkan Y aksen ini adalah yang min 6 dan Y saja adalah yang 2. Jadi min 6 dibagi 2 adalah min 3. Jadi substitusi nilai K untuk menemukan Y aksen yaitu O,4K. Jadi K ini kita substitusi. K ini kan sudah dapat min 3. Jadi kita substitusi di sini. Jadi O,4 dikali min 3. Jadi O sama di O, min 12. B aksennya jadi didapat K X Y sama dengan K-nya min 12. B-nya didapat adalah 2 dan B-nya adalah min 1. Jadi min 12 dikali 2 adalah min 24. Min 12 dikali min 1 sama dengan 12. Jadi bayangan titik B yaitu di B aksen sama dengan min 24,12. Jadi ini adalah titik ini juga di B juga. Jadi ini adalah titik pusat 0,0 dan ini B-nya adalah di B sama dengan 2,1 dan jika dilatasikan menjadi B aksen sama dengan min 24,12. Selanjutnya contoh yang ketiga. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x min 1 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya 3. Jadi kan di sini penyelesaiannya itu kita diketahui kalau faktor skalanya adalah 3, jadi K sama dengan 3 dan
pusatnya 0,0. Jadi kita cari X aksen sama dengan KX. Jadi X aksen sama dengan 3 dikali X. Jadi didapat X-nya adalah 1/3 X aksen. Selanjutnya, yang Y aksen sama dengan KY. Y aksen sama dengan 3Y. Berarti Y sama dengan 1/3 Y aksen. Nah, ini adalah disubstitusikan X aksen dan Y aksen ke dalam persamaan yang ada di kurvanya. Nah, berarti kan kurvanya itu Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 6X min 1. Jadi hasilnya Y itu kita substitusi 1/3 Y aksen sama dengan 3X ini kita substitusi 1/3 X aksen yang dikuadratkan ditambah 6. X-nya adalah 1/3 X aksen min 1. Jadi kita dapat hasilnya segini. Jika dikuadratkan adalah hasilnya 1/9 X aksen kuadrat ditambah jika dikali 6 hasilnya 2X aksen min 1. Jadi hasilnya adalah 1/3 Y aksen sama dengan 1/3 X aksen kuadrat ditambah 2X aksen min 1. Jadi kita kedua ruas kita kalikan 3 supaya lebih genap. Jadi Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 6X aksen min 3. Jadi hasil bayangan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X min 3. Jadi ini adalah kurva yang kecil adalah yang sebelum didilatasi oleh faktor skala 3. Sedangkan yang besar ini sudah didilatasi oleh faktor skala 3. Baiklah, selanjutnya adalah dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Jika titik P, X, Y didilatasi terhadap titik pusat P, A, B dengan faktor skala K, maka didapat bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen sama dengan K, 0, 0K dikali X min A, Y min B plus A, B. Setelah dikalikan akan didapat K, X min A dan K, Y min B plus A, B. Maka didapat X aksen sama dengan K, X min A plus A dan Y aksen K, Y min B plus B. Nah, nanti untuk mencari bayangannya akan kita gunakan rumus yang ini dan yang ini untuk Y aksennya. Nah, di sini dapat dilihat ini adalah titik pusatnya dan yang ini adalah titik yang akan didilatasi. Kemudian ini adalah bayangannya. Lanjut untuk contohnya. Contoh 4, tentukan bayangan titik A 3,9 oleh dilatasi dengan pusat P 1,5 dan faktor skala negatif 2. Nah, dari soal ini kita dapat bahwa pusatnya adalah P 1,5 dan A 3,9 dan faktor skalanya adalah negatif 2. Nah, akan dicari X aksen dengan rumus yang sebelumnya, yaitu ini. Kemudian untuk Y aksennya digunakan rumus yang ini. Nah, baiklah, untuk X aksen sama dengan K dikali X min A plus A. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang telah diketahui dari soal, maka didapat negatif 2 dikali 3 dikurang 1 ditambah 1. Nah, setelah kita kalikan akan didapat negatif 4 ditambah 1 yang didapat nilai X aksennya adalah negatif 3. Selanjutnya untuk Y aksen kita gunakan rumus K dikali Y min B plus B, lalu disubstitusi nilai-nilai yang diketahui, didapat negatif 2 dikali 9 dikurang 5 ditambah 5. Nah, setelah kita hitung, didapat hasil Y aksen adalah negatif 3. Jadi, bayangan dari titik A 3,9 adalah A aksen
negatif 3, negatif 3. Nah, di sini ini adalah titik pusatnya, kemudian ini titik yang akan dicari bayangannya atau titik yang didilatasi, kemudian ini A aksen adalah bayangannya. Untuk contoh yang selanjutnya, contoh 5, sebuah persamaan parabola memiliki bayangan Y sama dengan X kuadrat plus 6X dikurang 3 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat di P 0,5. Tentukan persamaan parabolanya. Nah, dari soal diketahui faktor skalanya adalah 2, kemudian titik pusatnya adalah 0,5, dan bayangan dari sebuah persamaan bola adalah Y sama dengan X kuadrat plus 6X dikurangi 3. Untuk mencari persamaan parabolanya, kita tetap hitung X aksen dan Y aksennya. Kita cari nilai keduanya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini dari rumus X aksen yaitu K dikali X dikurang A ditambah A didapat 2 dikali X min 0 ditambah 0 dan didapat X aksennya adalah 2X. Kemudian untuk Y aksennya dengan rumus K dikali Y min B ditambah B didapat 2 dikali Y min 5 ditambah 5 sehingga nilai Y aksennya adalah 2Y min 5. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai X aksen dan Y aksen yang telah kita dapat sebelumnya ke bayangan pada persamaan parabola, yaitu persamaannya adalah Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 6X aksen dikurangi 3. Setelah kita substitusikan nilai X aksen dan Y aksen ke persamaan parabola ini, didapat 2Y dikurangi 5 sama dengan 2X kuadrat plus 6 dikali 2X dikurangi 3. Lalu 2Y sama dengan 4X kuadrat ditambah 12X dikurangi 3 ditambah 5. Nah, setelah kita hitung negatif 3 ditambah 5 adalah 2, sehingga hasil yang didapat adalah 2Y sama dengan 4X kuadrat ditambah 12X plus 2. Nah, selanjutnya kita bagi 2 persamaan ini karena Y-nya itu masih memiliki angka 2 di depannya. Nah, setelah dibagi 2, didapat persamaan parabola awalnya adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X plus 1. Dapat dilihat di gambar yang sebelah kanan ini. Nah, titik P ini adalah pusatnya, titik pusatnya yaitu 0,5, dan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurangi 3 merupakan bayangan dari persamaan bola yang telah kita dapatkan melalui perhitungan sebelumnya ini, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X plus 1. Nah, teman-teman, berikut adalah latihan soal mengenai materi dilatasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Teman-teman diharapkan untuk mengerjakan latihan soal ini yang kemudian akan dikumpulkan ke perwakilan dari kelompok kami. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai materi dilatasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.